Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Ikam, biasa dipanggil Ikam. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari program studi Perencanaan Sumber Daya Lahan Universitas Jenderal Sudirman. Indonesia memiliki potensi energi surya yang tinggi, namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala berupa efisiensi akibat suhu yang tinggi. Di sisi lain, kurangnya lahan produktif dan juga luasnya lahan kritis dan juga marginal menjadi salah satu isu utama lingkungan yang ada. Oleh karena itu, tanaman malapari merupakan salah satu terobosan dalam mencegah isu lingkungan yang ada ini dengan cara penanaman tanaman malapari. Tanaman malapari memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, tanaman malapari bisa tumbuh di lahan yang kritis dan juga kurang air. Yang kedua, tanaman ini dapat memperbaiki struktur kualitas tanah. Yang ketiga, tanaman ini dapat menjadi bahan bakar bioenergi non-pangan. Dalam hari ini, saya merancang sebuah transisi menuju energi terbarukan tidak hanya berfokus pada bagaimana perubahan pergantian dari energi fosil menuju energi yang lebih ramah lingkungan, tetapi bagaimana energi tersebut bisa berdampak nyata bagi lingkungan dan juga masyarakat luas. Oleh karena itu, saya memiliki inovasi yaitu Malapari Green Grid Energy System, di mana energi terbarukan yang mengintegrasi teknologi modern dengan penghijauan lahan secara berkelanjutan. Mitra kunci adalah pihak-pihak yang membantu JT Energi agar selama sistem ini berjalan dengan baik. Dalam program ini, JT Energi tidak hanya berjalan atau melakukan pekerjaan ini secara sendiri, tapi juga pemerintah menyediakan lahan dan juga regulasi. Petani membantu penanaman dan juga perawatan malapari. Dan akademisi memberikan riset dan juga sementara investor hijau dan juga lembaga-lembaga keuangan membantu pendanaan produsen panel surya dan juga memastikan teknologi berjalan sesuai dengan kualitas yang maksimal. Kegiatan tersebut meliputi pembangunan tenaga listrik, tenaga surya, dan juga kegiatan penanaman malapari dan juga perawatan malapari, hingga pengelolaan bioenergi dari hasil tanaman malapari. Selain itu, JT Energi juga melakukan pemantauan kinerja energi, kondisi tanah, dan juga pertumbuhan tanaman secara berkala. Sumber daya kunci adalah aset penting yang harus dimiliki oleh JT Energi. Yang paling utama adalah lahan, panel surya, tanaman malapari, dan juga pendingin bawah tanah, serta tenaga ahli di bidang energi dan juga lingkungan. Data sensor, tanah, dan juga sistem energi menjadi sumber penting untuk memastikan sistem berjalan secara optimal. Proposisi nilai yang ada pada inovasi ini yaitu kita tidak hanya menjual listrik, tetapi kita juga menawarkan energi bersih dan juga lebih efisien, ramah lingkungan, dan juga memberi dampak yang baik bagi lingkungan dan juga masyarakat luas. Sistem ini juga mampu meningkatkan efisiensi panel surya, memperbaiki kualitas tanah, dan juga menghasilkan bioenergi serta mendukung target pengurangan emisi karbon. Pelanggan JT Energi tidak hanya berfokus pada lingkup kecil, tapi juga lingkupan yang luas, yaitu pemerintah, perusahaan energi hijau, dan juga desa mandiri energi, dan juga perusahaan net zero emission, hingga investor yang bergerak pada pergerakan lingkungan hijau. JT Energi membangun hubungan kontrak jangka panjang melalui kontrak pembelian listrik, laporan kinerja energi, dan juga lingkungan yang transparan, serta melakukan pendampingan secara teknis dan juga berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Hubungan dibangun melalui kemitraan dan juga bagi hasil yang memuaskan masyarakat luas. Listrik disalurkan melalui kerjasama pembelian listrik. Bioenergi bisa dijual secara langsung dan juga atau bisa melalui mitra-mitra yang bekerjasama dengan JT Energi. Sementara itu, nilai lingkungan dapat disalurkan melalui pasar karbon dan juga program ESG. Informasi dan reputasi JT Energi disebarkan melalui proyek pemerintah dan juga program CSR. Secara umum, pendapatan JT Energi berasal dari penjualan listrik hasil tenaga surya, biodiesel dari malapari,
juga biomasa dari biosal, serta perdagangan karbon. Selain itu, JT Energi juga memperoleh pendapatan dari lisensi teknologi dan juga pengelolaan sistem energi yang ada. Biaya terbesar meliputi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, instalasi pendingin tanah, pengadaan bibit malapari, operasional dan juga perawatan, serta biaya riset dan juga sertifikasi lingkungan. Indikator keberhasilan dari program inovasi ini yaitu keberhasilan diukur dari peningkatan efisiensi energi, pertumbuhan tanaman malapari, serta penurunan suhu lingkungan, peningkatan pendapatan, keterlibatan masyarakat, dan juga jumlah emisi karbon yang dapat dikurangi dari program tersebut. Maka dapat kita simpulkan dari inovasi bisnis model kanvas ini, yaitu energi terbarukan bisa menjadi solusi yang menguntungkan sekaligus memperbaiki lingkungan yang ada. Melalui integrasi teknologi dan juga alam, JT Energi menghasilkan model bisnis energi yang berkelanjutan, inklusif, dan juga relevan untuk masa depan Indonesia. Dengan ini akan sejalan dengan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.